Halo Mobil Mania, selamat datang di mobilman.id bersama gua Danang. Kali ini kita akan review Mazda 2 Sedan. Buat Anda yang sedang mencari ratusan Mazda 2 bekas, bisa kunjungi di website kita di mobilman.id. Linknya ada di deskripsi atau download aplikasinya di Play Store dan App Store. Nah, Mazda 2 Sedan ini sebenarnya sudah launching tahun lalu ya, tepatnya bulan Juli tahun 2022. Dan sekarang ada di acara Gias tahun 2023. Nah, kali ini gue pengen mereview Mazda 2 Sedan. Cuman yang akan kita bongkar adalah kekurangan Mazda 2 Sedan. Mungkin review lengkapnya sudah ada, tapi banyak kan tidak menjelaskan secara detail kekurangannya. Nah, kali ini kita akan review. Karena sebenarnya Mazda 2 Sedan ini banyak kekurangannya loh dibanding kompetitor. Pertama dari sisi eksterior, mobil ini sebenarnya nggak beda-beda banget dengan versi hatchbacknya. Jadi Mazda 2 Sedan adalah perpanjangan dari Mazda 2 hatchback, yaitu ditambahin bagasi belakang sehingga sedikit lebih panjang. Tapi kalau dari tengah ke depan itu sama tampilannya. Mulai dari lampu, bumper, grill dan kawan-kawan semuanya sama. Kita mulai dari depan dan kalau menurut gua Mazda 2 Sedan itu sudah meninggalkan kesan sporty ya. Dulu Mazda 2 hatchback dikenal banget dengan aura sportinya, anak muda banget lah dan hype waktu zamannya tahun 2014, 2013, 2010 orang senang banget sama Mazda 2. Brand Mazda kuat banget ngangkat Mazda 2. Sekarang cenderung redup. Kenapa? Karena desainnya sudah tidak lagi fresh. Kayak misalnya contoh bagian kap mesin ini mirip banget dengan generasi sebelumnya ya. Cuman bedanya hanya di lampunya aja. Lampunya lebih elegan gitu ya. Terus grillnya juga lebih elegan. Terus sini krom-kromnya menandakan mobil ini memang elegan gitu ya. Cuman sisanya mirip-mirip aja gitu. Jadi masyarakat tidak merasakan efek wah lagi ngelihat Mazda 2 gitu. Nah, itulah mungkin salah satu penyebab kenapa sih Mazda 2 nggak se-hype dulu gitu. Karena sekarang sudah muncul Honda City hatchback ya kan, yang lebih kelihatan masa kini gitu loh. Nah, kalau dari sisi samping, mobil Mazda 2 Sedan ini jelas lebih panjang daripada hatchback. Seperti yang gue bilang, disinilah tambahan sedannya. Jadi ada bagasinya. Untuk panjangnya sendiri, mobil ini memiliki panjang 4,3 meter, lebarnya 1,7 meter, dan tingginya hampir 1,5 meter, sehingga nggak pendek-pendek banget ya. Ya kalau menurut gua untuk sedan 4,3 meter itu nggak gede, sedan kecil ya. Jadi buat penggunaan perempuan atau ibu-ibu masih oke lah, gitu. Dan kalau dari sisi samping ini polos aja gitu, nggak ada aksen apa-apa, bener-bener mengesankan mobil ini elegan banget gitu ya. Jadi udah meninggalkan kesan sportinya itu udah gak ada lagi. Untuk Mazda 2 Sedan ini kesan elegan itu masih muncul di velgnya. Velg standarnya ini menggunakan rek 16, bannya juga 185/60 R16. Jadi benar-benar nggak terlalu lebar bannya, ban sempit gitu ya. Dan kesan elegan itu muncul karena dia banyak spoknya nih ya, ada banyak. Ini kesan elegan. Cuma sayangnya kalau menurut gua kurangnya di sini nih, di lubangnya cuma 4 ya. Ya karena memang kecil sih, jadi cukup 4 nggak apa-apa sih. Gue pengen cek lagi biasa ya. Inner fender aman, sudah tertutup semua. Plastiknya dari depan ke belakang aman, mantap sih. Kita cek bagian belakang. Untuk bagian belakang sudah menggunakan cakram, jadi 4 roda sudah cakram. Dan di sini udah ada peredamnya cuy, ya kan, udah keren, udah mantap. Jadi sekeliling inner fender ini menggunakan peredam yang bukan cuman plastik tapi bahannya itu kayak peredam gitu ya. Velgnya masih sama, bannya juga masih sama. Dia menggunakan Dunlop NA-Safe, lumayan lah. Di bagian belakang, nah disinilah kekurangannya kalau menurut gua. Apa kekurangannya? Lampu-lampunya nggak ada yang menggunakan LED sama sekali. Masih bolam semua. Paling DRL-nya doang sudah LED, cuman semuanya masih bolam. Inilah kenapa Mazda 2
kurang diminati ya, karena fiturnya itu kurang gitu ya. Ya tapi beruntungnya sudah ada sensor parkir 4, ya lumayan. Dan sudah ada kamera mundur. Sini juga udah ada lip spoiler ya. Lip spoiler yang kecil, nggak terlihat sporty tapi membuat manis gitu. Kap bagasinya juga nggak gede-gede banget. Kira-kira untuk yang paling panjang 35 sentian lah. Jadi memang bukan sedan besar. Jadi bagasinya kap bagasi ini juga nggak begitu besar. Belakang sudah menggunakan rear defogger, udah oke. Dan dia nggak ada shark fin antenna, polos aja gitu. Nah untuk mesinnya, Mazda 2 ini menggunakan mesin teknologi Skyactiv yang terkenal dengan kompresinya yang tinggi. Nah tenaganya itu dia menghasilkan 111 PS dan 144 Nm. Sebenarnya nggak terlalu kecil dan nggak terlalu gede. Kenapa gue bilang begitu? Karena untuk di kelasnya ada yang lebih besar tenaganya daripadanya, yaitu Honda City. Honda City itu mencapai 121 PS. Dan ada yang lebih kecil, yaitu Toyota Vios. Toyota Vios hanya 109 PS. Jadi sedang-sedang aja lah ya. Jadi nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Dan yang gue suka dari Mazda ini, tampilan mesinnya itu padat banget. Itu wow, kayak mesin gede. Begitu pertama kali kita buka kap mesinnya, kelihatan, wow, ini mesin gede. Ternyata enggak, cuma 1500 cc DOHC. Kenapa kelihatan gede? Pertama, di sini ada akinya ditaruh di sini. Terus dia ada banyak di sini ada filter udara yang cukup gede. Di sini juga ada buat penempatan elektrikal di sini. Dan mesin ini udah menggunakan cover. Covernya walaupun belum tertutup semua, tapi lumayan lah dia. Dia terlihat rapi gitu ya. Terus di sini juga sudah menggunakan firewall yang rapi. Masih oke sebenarnya Mazda ini. Dia juga sudah menggunakan peredam, ada karetnya double lagi nih karetnya. Sehingga tergolong rapih Mazda ini. Ya, lumayan oke sih kalau menurut gua. Nah, di bagian interior mobil Mazda 2 sedan ini sebenarnya inilah kekurangannya, yaitu apa? Jadi mobil ini tidak ada banyak perubahan gitu dari sisi layout desainnya ya. Di sini justru malah layarnya ini kekecilan. Kalau dibandingkan sama mobil-mobil zaman sekarang, waduh ini layar apa layar? Cuman 7 inci dia. Ya walaupun juga cukup banyak ya untuk fitur-fiturnya di sini. Dia juga sudah bisa Android Auto atau Apple CarPlay. Udah lumayan ya sebenarnya, cuman kekecilan gitu. Udah gitu dia pengaturannya terlalu bawah gitu. Di sini juga tidak ada armrest ya. Padahal mobil ini udah 300 jutaan loh. Tapi tidak dikasih armrest, sayang banget. Dan ini juga masih menggunakan handrem, sehingga disinilah kalah fiturnya dengan kompetitor misalnya Honda City ya. Honda City itu sudah menggunakan armrest, dia juga sudah menggunakan AC digital. Kalau ini masih belum, masih putar-putar begini. Walaupun dia bisa auto climate control, tapi ya kelihatan jadulnya gitu. Nah, kalau keunggulannya di sini mobil ini sudah menggunakan wireless charging. Jadi kalau HP Anda menggunakan wireless charging bisa lah taruh sini. Terus keunggulan lainnya adalah di ini nih head up display-nya. Dia udah ada head up display. Dari dulu ya Mazda 2 itu banyak orang suka karena fiturnya waktu pertama kali keluar itu paling top. Sekarang kayaknya kurang gitu. Speedometer juga masih, tachometernya masih analog. Walaupun MID kiri kanannya sudah digital, tapi kelihatan jadulnya gitu. Terus juga dia transmisinya sudah 6 speed dan dia bisa pakai pedal shift juga. Untuk di setir sudah ada pengaturan-pengaturan ya, udah menggunakan cruise control juga ada pengaturan untuk audio, engine start stop button juga. Lalu di sini mobil ini ya fitur keselamatannya nggak begitu banyak ya. Dia cuma ada traction control, stability control, blind spot monitoring, sama paling lane keeping assist gitu. Tapi ya oke lah. Dibanding Honda ya mirip-mirip aja sebenarnya. Untuk kualitas kabin ini udah soft touch dan ini jahitan asli. Tapi pembukaan glove boxnya masih belum ada soft openingnya. Cuman nggak terlalu murah gitu ya. Oke lah. Tapi di sini ya hard touch. Untuk speakernya ada 6, kalah sama Honda City. Honda City ada 8, ini ada 6. Ya suaranya nggak beda-beda jauh lah.
Untuk di sun visor ada mirrornya, penumpang juga ada. Untuk pengaturan kaca dia sudah menggunakan auto, hanya di pengemudi aja. Untuk penumpang semua nggak ada. Nah, di door trim ini tebel banget. Mazda itu terkenal dengan ketebalan bodinya yang mantap gitu, sehingga mengorbankan ruang kabinnya sempit gitu loh. Itu sih kekurangannya Mazda ya. Untuk joknya dia sudah enak ya, cuman penyangga pahanya kurang maju. Tapi untuk pembekapnya ini samping kiri kanan udah oke. Dan dia uniknya sudah menggunakan bludru di tengah, sehingga buat orang yang sering kepanasan gitu ya, punggungnya panas gerah gitu ya, ini nggak akan no problemo ya. Jadi kalau full kulit kan biasanya orang panas gerah, begitu turun dari mobil punggungnya basah dengan keringat. Kalau ini ya lumayan lah, ada bahan yang adem gitu. Oke sih. Terus mobil ini sudah menggunakan auto rain sensor, juga ada auto headlamp. Oke. Ini sayang nggak ada armrestnya ini loh, nggak enak. Nah di bagian belakang Mazda 2 sedan ini ya sebenarnya nggak beda dengan hatchback ya, dia tetap agak terbatas. Bagian belakang ini joknya depan sesuai dengan gaya berkendara gue, dan ini 4 jari doang. Memang kalau Mazda itu kebanyakan nggak gede-gede, nggak luas-luas tuh untuk interiornya, jadi nggak begitu nyaman. Memang untuk driver oriented aja sih. Dan untuk jok belakang juga sudah menggunakan bahan bludru di tengahnya, jadi penumpang belakang juga akan kegerahan ya. Lalu untuk headrestnya ya oke lah, masih oke. Headroomnya mepet banget 2 jari, ya ampun. Ini kalau misalnya ada bumpy gitu, jalanan bumpy ya pasti kejedot. Untuk tinggi gue 171 cm dan ini tinggal 3 jari sudah pas banget gitu. Ya udah mepet banget nih gitu. Ya intinya sih oke lah. Sini ada buat naruh buku dan nggak ada AC sama sekali. Power socket juga nggak ada. Nah untuk harganya mobil Mazda 2 sedan ini dijual mulai dari harga 348 juta dan harga 352 juta untuk yang premium color. Harga itu sebenarnya tergolong masih agak sedang lah, karena di atasnya ada Honda City yang lebih mahal, sementara Toyota Vios itu lebih murah daripada ini, jadi sedang-sedang aja. Oke, sekian dulu review gue tentang Mazda 2 sedan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda. Lalu kalau Anda sedang mencari mobil Mazda bekas dari yang jadul sampai yang baru, bisa kunjung di website kita di mobilman.id atau download aplikasi kita di Play Store dan App Store. Sekian dari gua Danang and see you in next video.